Pagi Abdul Prago, salam sehat. Selamat pagi Kak Femi, salam sehat, tetap semangat di hari ini. Baik, terima kasih. Ini kembali hadir lagi ya di wawancara kita kedua. Setelah tadi kita bersama dalam informasi lalu lintas di Pak Ucep ya. Iya, benar Oke. sekali Kak Femi. Nah, terkait dengan rencana pemasangan chip di motor dan juga mobil, bisa dijelaskan apa maksud dan tujuannya ini Pak Ucep? Baik, terima kasih Kak Femi. Sebelumnya terima kasih Kak Femi sudah menghubungi kami Satuan Lalu Lintas Polres ND untuk menyampaikan atau mengedukasi masyarakat terutama tentang TNKB yang sudah gencar akan dilakukan pemasangan chip sebelumnya. Jadi begini Kak Femi, sebelumnya saya sampaikan bahwa dasar hukum untuk penomoran atau TNKB, tanda nomor kendaraan bermotor singkatannya itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan di mana setiap kendaraan bermotor yang beroperasi di jalan itu wajib dipasangi TNKB. Itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Di situ tertulis pada pasal 68. Jadi di situ tertulis bahwa setiap kendaraan bermotor roda 2 dan roda 4 maksudnya di sini yang beroperasi di jalan raya itu wajib dilengkapi dengan selain STNK, surat tanda nomor kendaraan bermotor, dan di situ juga harus dipasangi TNKB atau tanda nomor kendaraan bermotor. Begitu Kak Femi. Oke. Kemudian merujuk dari pasal 68 itu setiap kendaraan bermotor itu ada sanksinya juga Kak Femi. Di mana tertera di situ pasal 280 Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009. Di situ dijelaskan setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang tidak dipasangi TNKB itu bisa dikenai tilang atau denda tilang yang sering lazim disebut itu didenda 500.000 atau denda atau hukuman kurungan 2 bulan kurungan. Begitu Kak Femi. Oke, jadi ini masih dalam rencana nih Pak Ucep ya untuk pemasangan chip pada kendaraan entah itu motor ataupun juga mobil nih Pak Ucep. Jadi sebenarnya pemasangan chip ini TNKB ini sudah ulas satu persatu. Jadi TNKB ini merujuk dari pasal Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 itu di mana ada pasal 68 tentang aturannya dengan hukumannya itu pasal 280. Kemudian di situ diturunkan lagi ada untuk mengatur itu ada Perkap nomor 5 tahun 2012. Di situ di pasal 39 tertulis tentang tanda nomor kendaraan bermotor, di mana warna dasar untuk kendaraan bermotor itu, ukurannya dan semua segala macam itu untuk kendaraan pribadi dasar plat nomornya itu dasarnya hitam, tulisannya putih. Kemudian untuk kendaraan milik umum atau angkutan umum, di situ platnya dasar kuning, tulisannya hitam. Dan untuk kendaraan angkutan milik negara atau pemerintah dasar merah warna putih atau angkanya putih. Dan untuk daerah zona perdagangan dasar hijau tulisannya putih. Jadi di situ kemudian dalam perkembangannya ternyata terus berkembang, kemudian pemerintah akan menerapkan lagi sistem penindakan tilang secara elektronik atau yang disebut ETLE. Nah, di mana pada ETLE ini salah satu yang kesulitan atau faktor agak kesulitan yang sering didapati oleh kamera adalah menangkap plat nomor yang samar. Sehingga dipikirkanlah oleh Korlantas bagaimana caranya untuk itu, maka dibuatkan kembali untuk mendukung ETLE itu, untuk mendukung kamera. Jadi nanti Kak Femi ke depan pemberlakuan tilang dan pemberlakuan untuk mengidentifikasi pelanggar dan lain sebagainya itu diperpatok pada TNKB tersebut. Nanti ke depan seperti yang tadi disebutkan akan dipasang chip. Saya awali dari ini dulu, dari penerapan tilang ETLE. Kemudian dirasakan sepertinya kamera tersebut kurang atau agak sukar menangkap samar warna hitam dan putih tersebut, sehingga keluarlah aturan yang terbaru Kak Feni di
Perpol nomor 7 tahun 2021. Di situ tertulis pasal 45 untuk menggantikan Perkap sebelumnya. Di pasal 45 itu dijelaskan lagi bahwa pasal 45 bahwa nantinya plat nomor kendaraan untuk pribadi atau perorangan itu dirubah menjadi dasar putih. Dasar putih tulisannya hitam. Nah, kemudian untuk kendaraan yang lain tetap. Untuk plat kuning tetap kuning, dan untuk kendaraan plat merah tetap hanya dirubah kendaraan milik perorangan yang tadinya dasarnya hitam nanti akan dirubah menjadi dasar putih tulisannya hitam. Nah, ke depan plat-plat nomor tersebut akan dipasangi chip. Nah, chip inilah yang dimaksudkan oleh yang di dalam segmen berita online itu atau yang sudah disampaikan oleh dari Korlantas, bahwa nantinya ke depan di chip itu ibaratnya seperti ada KTP yang sekarang kita Femi bisa tahu kan? Yeah. Nah, di chip itulah nanti akan tertera segala riwayat pemilik kendaraan bermotor tersebut atau identitas pemilik kendaraan tersebut, dan akan lebih mudah ditangkap oleh kamera ETLA ini. Jadi awal mulanya itu hanya untuk lebih canggih lah. Orang ingin ibarat mau menuju ke smart city. Jadi segala sesuatu terpantau oleh kamera. Kita tangkap kamera tersebut, kamera menangkap plat nomor tersebut, di situ akan keluar data, segala data kendaraan tersebut, diawali dengan chip ini. Tetapi untuk pengoperasian pemasangan chip ini, Kak Femi, masih dalam rangka persiapan. Walaupun sudah ada turunan daripada pelaksanaan Perkap nomor 7 tahun 2020, Perpol nomor 7 tahun 2021 ini, di mana pasal 40 tentang perubahan warna kendaraan tersebut dimaksud, sebenarnya hanya untuk mendukung pelaksanaan penerapan tilang elektronik. Jadi dalam rangka persiapannya segala sudah disusun untuk mulai dari bahan dasar hukumnya, kemudian untuk penerapannya seperti apa, kemudian nanti ke depannya untuk tata bahan bakunya juga kan jelas berbeda, Kak Femi. Nah, itu nanti ini masih dalam tahap persiapan. Nanti dalam tahap selanjutnya adalah tahap sosialisasi. Tapi untuk penerapan pasal Perpol nomor 7 yang melakukan perubahan warna kendaraan pribadi yang tadinya warna hitam menjadi plat warna putih, itu pun masih dalam proses sosialisasi. Kenapa? Karena bahan baku plat nomor yang tadinya plat hitam masih tersedia. Jadi kita menunggu untuk di Kabupaten ND belum ada, cuman kita sudah disampaikan untuk mempersiapkan. Kita menunggu petunjuk lebih lanjut dari Korlantas atau Direktorat. Kami akan siap melakukan atau amanat undang-undang tersebut. Demikian, Kak Femi. Jadi memang pemasangan chip di kendaraan bermotor ataupun roda 4 ini adalah untuk memudahkan ketika melaksanakan tilang elektrik nih Pak Ucep ya. Dan isi dalam chip ini sendiri adalah data-data kependudukan dari pengguna motor itu sendiri atau pengguna mobil itu ya Pak Ucep. Jadi ibaratnya seperti itulah kan. Jadi di situ akan tertera nik nomor hidup penduduk. Jadi gini Kak Femi, kendaraan kita yang terdaftar saat ini, kendaraan siapapun yang ada saat ini sudah terkoneksi dengan yang namanya ERI. Ada lagi ERI Kak Femi, Electronic Registration Identification. Wah, ini omong Bio semua ini. Jadi di mana di situ kita menerapkan yang namanya pendaftaran kendaraan berdasarkan NIK, nomor induk kependudukan. Jadi di NIK itu kita akan bisa tahu di mana kita terkoneksi dengan server Dagri, di mana kalau KFMI boleh nanti dari RRI atau dari masyarakat yang mau bertanya pesan, kami akan jelaskan sedikit menyangkut tentang perangkat ERI tersebut. Jadi ERI ini misalnya kita mau mencari tahu data kependudukan, boleh kami tinggal menekan kita input NIK, akan keluar data penduduk tersebut. Begitu. Jadi kita bisa tahu, oh si ini punya kendaraan ini, si ini punya kendaraan ini. Begitu. Jadi sesuai dengan cita-cita yang kita sempat pernah dengar bahwa nantinya ke depan kartu kependudukan cukup satu. Nah, ini kami belajar dari sana, kami akan mencoba itu mulai dari NIK tersebut.
Oke. Dan Begitu, nantinya Kak juga Femi. akan menggunakan secara digital ya. Ketika KTP digital, kemudian juga nanti untuk nomor kendaraan juga menggunakan chip sehingga ini memudahkan dalam pelayanan kepada masyarakat. Kemudian Pak Iya, Ucep, Kak. nah ketika kita bicara tentang plat nomor kendaraan tadi ada satu yang dirubah ya berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 kemudian Perkap Kapolri nomor 5 tahun 7 tahun 2021 ya. ya. Perpres nomor 7 tahun 2021 ini tentang perubahan warna bagi pengguna atau pemilik kendaraan pribadi. Nah, ini setiap 5 tahun kan akan juga ada pembayaran bersamaan dengan pajak nih, pajak kendaraan ya. Nah, mungkin Pak Uci bisa informasikan kepada pendengar sejauh mana nih kesadaran masyarakat ND untuk membayar pajak kendaraannya? Iya, nah, inilah. Jadi animo pembayaran pajak kendaraan warga masyarakat untuk melakukan pembayaran pajak patut dirasakan lah. Kami juga mengerti, memahami bahwa dampak pandemi yang 2 tahun melanda wilayah seluruh Indonesia, seluruh dunia, jadi berpengaruh kepada pendapatan pajak dimaksud. Jadi yang targetnya sebelum jadi kita untuk ND hanya bisa kemarin tahun 2021 hanya bisa mencapai target sekian puluh%, tidak sampai 80% KFMI. Tetapi dengan adanya itu kami juga berupaya tahun ini agar bisa membantu untuk mencapai target. Nah, kenapa sih orang masyarakat harus bayar pajak ini KFMI? Membayar pajak itu penting. Selain kita mendukung pemerintah untuk melakukan pembangunan, itu juga untuk melindungi diri kita KFMI. Kenapa? Karena begini, di dalam penerapan pembayaran pajak tersebut, di situ ada satu poin di mana sumbangan wajib kecelakaan lalu lintas untuk sepeda motor 35.000 KFMI, untuk kendaraan pribadi untuk angkutan mobil di situ 143.000. Jadi ini diurus oleh Satuan Samsat juga. Di dalam Samsat itu ada namanya jasa harja sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 di mana asuransi. Jadi kita jika terlibat kecelakaan KFMI, negara menanggung karena kita melakukan pembayaran SW untuk sepeda motor 35.000, untuk kendaraan roda 4 143.000. Jika luka meninggal dunia 50 juta, cacat tetap 50 juta, luka berat 25 juta, biaya pengobatan 5 juta. Nah, begitu. Maka itu kami tetap menyarankan masyarakat untuk tetap rajin membayar pajak. Jika kita terlibat kecelakaan lalu lintas besok lusa, tetapi setelah polisi melakukan pengecekan tidak pernah melakukan pembayaran pajak, ya mau tidak mau terpaksa negara kita tidak bisa melakukan, tidak bisa mengklaim asuransi tersebut. Begitu KFMI. Oke. Jadi penting sekali nih Pak Ucep ya untuk terus membiasakan diri dan mewajibkan diri membayar pajak, karena toh ini nanti imbasnya kembali ke kita sendiri nih Pak Ucep ya, bisa menjamin juga sekali kita di kemudian hari. Oke Pak Ucep nih, terima kasih ya untuk informasi pagi hari ini. Semoga saja nanti rencana untuk pemasangan plat kendaraan ini ya, pemasangan chip di kendaraan bisa berjalan dengan baik, meskipun sekarang baru mulai di tahap persiapan, kemudian nanti sosialisasi hingga nantinya tiba pada saatnya bisa berjalan dengan maksimal, dan tentu ini bisa memberikan kenyamanan bagi kita semua ketika berkendaraan. Salam presisi, salam kompak selalu, selamat beraktivitas kembali. Terima kasih KFMI, selamat pagi, salam sehat, salam presisi. RRI, Radio Tangga Bencana COVID-19. Pendengar RRI dimanapun Anda berada, dengan ini maka berakhirlah sudah program wawancara kami untuk kesempatan hari ini di hari Kamis tanggal 6 Januari 2021. Bersama kerabat kerja yang bertugas, pengarah acara Kristin Senda, operator studio Rian Valentinianus, dan saya penyiar Anda Femi Sareora mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda di kesempatan pagi hari ini. Di pukul 9 nanti pendengar akan hadir dialog interaktif bersama presenter Ferry Soo yang akan mengangkat topik musim tanam dan ketersediaan pupuk bagi petani. Ada 3 narasumber yang akan bergabung pendengar, yaitu Kepala Dinas Pertanian ND Marianus Alexander, kemudian juga ada Kadis Pertanian Nagekeo
Olivia Monica Mogi, dan Kadis Pertanian Sika Insinyur Maritius T. Dakunya. Bersama 3 kepala dinas pertanian dari 3 kabupaten ini, Ferry So akan memandu untuk Anda hingga kita berada di pukul 10 waktu Indonesia Tengah.